Halo, selamat siang. Baik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Biasa siang-siang ini kita bicara lagi mengenai soal bank ya, kredit ya, kerjaan-kerjaan yang ya penuh dengan tantangan ya, yang sudah saya hadapi bertahun-tahun. Ya kembali siang ini gue bakal sharing sedikit mengenai usaha-usaha yang tidak atau sulit lah untuk mendapatkan kredit, khususnya kredit usaha rakyat 2023 ya enggak. Tapi pada prinsip sih usaha-usaha ini memang untuk kredit selain KUR juga memang sulit ya, sulit tembus ya. Apa aja sih kredit-kredit yang sulit tembus ya, sulit tembus untuk diberikan fasilitas kredit ya enggak? Karena enggak semua usaha memang bisa diberikan kredit ya. Yang pertama adalah usaha yang sifatnya spekulasi banget ya enggak? Spekulasi sekali ya. Kok ada usaha bukan spekulasi semua ya? Enggak juga ya. Artinya kalau memang punya toko, punya usaha yang sudah berjalan, usaha pengangkutan, produksi, pertanian, perikanan, semua spekulatif sih usaha. Tapi artinya spekulatif yang ada underlying-nya ya, ada dasarnya, ada pasarnya, selama ini sudah berjalan ya enggak. Nah, sekarang gue sharing pada lu seperti apa sih yang spekulatif sekali? Misalkan nih, usaha jual beli tanah ya enggak? Punya tanah, inceran tanah nih di belakang kayak ini, belakang tetangga rumah nih kan, jual nih, "Oh, gue minjem duit ke bank ah." Buat apa? Buat beli tanah, yang tujuannya untuk spekulatif ya. Misalkan beli tanah untuk spekulasi, ya nanti kalau udah naik kita jual lagi ya enggak. Untung sih untung kalau kejual ya enggak. Yang ada masalahnya adalah yang ada beli tanah iya, tapi kejual mah lama ya enggak. Sehingga untuk pengembalian cicilannya nanti malah nggak bisa ya enggak. Spekulatif seperti itu. Kecuali tanah untuk developer ya, developer yang memang sistemnya sudah ada dan dia pun membeli tanah itu memang sudah dibeli. Kalau developer kan biasanya udah beli duluan tanahnya, baru baru pembangunannya minjem duit ke bank, misalkan minjem kredit ke bank seperti itu. Tapi kalau spekulasi betul-betul spekulasi, dipastikan mungkin sulit lah untuk bank memproses kreditnya ya. Untuk beli tanah Pak, untuk dijual kembali sulit. Misalkan lagi spekulasi untuk beli saham ya enggak, karena saham penuh dengan gorengan-gorengan ya enggak. Sangat berspekulasi sekali ya. Mungkin sekarang untung besok rugi pun bisa ya enggak, sehingga memang sulit lah untuk beli saham Pak, untuk beli tanah Pak, yang tujuannya spekulasi. Tentu saja tidak akan pernah bisa, bukan tidak akan pernah sih, sulit untuk tembus mendapat pembiayaan dari bank. Terus selanjutnya adalah usaha-usaha yang terkait dengan hiburan, mungkin hiburan malam ya enggak, panti pijat ya enggak, kesukaan teman-teman semua kan kalau lagi pusing ya. Bukan berarti mereka negatif ya enggak, cuman memang setahu saya sih agak sulit ya untuk kredit, khususnya yang panti pijat plus-plus ya. Hiburan-hiburan malam, diskotik misalkan gitu ya, mungkin hiburan malam juga siapa yang butuh kredit kecil kayak KUR mungkin ya, tapi kredit besar mungkin bisa aja sih ya. Tapi memang hiburan-hiburan tuh, tempat-tempat hiburan memang sulit untuk mendapatkan fasilitas kredit, termasuk misalkan penjualan minuman keras, ya enggak, minuman keras apalagi minuman kerasnya tanpa, izin yang legal misalkan. Itu sulit ya. Ada juga sih memang penjual minuman keras dengan izin yang legal ada, tapi setahu saya sih untuk KUR sendiri agak sulit ya kalau minuman keras sih. Walaupun sudah legal misalkan seperti itu. Karena legalnya minuman keras itu sangat sedikit dan setahu saya ada kuotanya ya, sehingga memang ya dibilang sulit lah untuk tembus lah, "Pak, saya jualan vodka, Cipas," misalkan kan kesukaan teman-teman semua, susah ya dikasih kredit biasanya sih seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah usaha yang biasanya sulit tembus adalah usaha-usaha yang trennya sedang turun. Ya saya nggak bilang usaha tersebut trennya turun, tapi ya tergantung trennya turun tuh tergantung situasi ya, lingkungan ya. Misalkan ada lingkungan yang trennya misalkan jualan kasur lagi turun misalkan, sehingga mebel lagi turun misalkan di suatu wilayah tersebut, ya mungkin sulit ya tembus ya usaha-usaha yang trennya sedang menurun, atau usaha yang sedang merugi. Misalkan, "Saya punya kelontong sih Pak, tapi saya udah rugi 3 tahun ini rugi terus sih Pak." Ya pasti susah ya nggak? Apakah analis kredit itu tahu bahwa Anda sedang rugi? Kelihatan dari misalkan dari stoknya, ya kan. Dari stoknya misalkan sedang udah berdebu, udah lama, oh berarti udah nggak laku nih, misalkan lagi turun nih usahanya, misalkan seperti itu. Karena memang tetap tujuan utama kredit kita, orang ngasih kredit atau bank ngasih kredit, walaupun KUR atau apapun itu pasti yang diharapkan adalah pengembalian yang lancar, ya enggak?
Maka usaha-usaha yang sedang turun trennya atau sedang merugi, dipastikan mungkin, bukan dipastikan sih, sangat sulit lah untuk mendapatkan persetujuan kredit dari perbankan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah usaha bukan milik sendiri ya. Usaha fiktif atau usaha numpang usaha orang tuh. Ya kan itu juga sulit ya. Apa Bang tahu? Bank bisa tahu, Bang juga bisa ketipu atau apapun itu tergantung niat kalian semua ya. Ya, wah kan kredit kan usaha apa tentang perdata Pak, nggak ada unsur pidana. Tapi kalau misalkan udah penipuan, misalkan kita mengakui usaha orang, ya kan punya kita, sehingga kita di-approve kreditnya terhadap unsur penipuan dan itu mungkin bisa karena pidana juga ya kan. Apalagi kalau kreditnya dalam keadaan bermasalah. Tapi kalau kreditnya lancar ya mungkin orang bakal diam-diam aja kan. Tapi kalau udah masalah, siap-siap aja. Itu guys, usaha-usaha yang kemungkinan sulit tembus untuk di perbankan, yang gue sebutin tadi. Jadi kalau misalkan kalian berusaha di bidang itu mungkin sulit ya tembus kreditnya ya, baik untuk KUR ataupun kredit retail atau komersil lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat video gue. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Thank you.